Perkenalkan, nama saya Rizka Anggreni, NIM 1705520025. Saya berasal dari Universitas Cikubang Semarang, Prodi S1 Akuntansi. Pada pertemuan saat ini saya akan membahas tentang audit investigasi yang bertema peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif. Langsung saja pada pembahasannya. Kita di sini ada 5 materi. Yang pertama itu ada fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Yang kedua itu ada teori kecurangan, yaitu Diamond Theory. Yang ketiga ada komponen pengendalian internal. Yang keempat ada peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Dan yang terakhir itu ada kompetensi internal auditor. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu ada fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Nah, pada presentasi kali ini saya akan mengangkat satu contoh kasus fenomena tersebut, yaitu kasus dari PT Industri Sandang Nusantara. Nah, pada kasus ini itu tuh dimulai pada tahun 2006, yaitu tepatnya bulan Desember, di mana Indonesia Corruption Watch atau ICW itu melaporkan kasus dugaan korupsinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ruwislek atau tukar guling antara aset PT Industri Sandang Nusantara atau ISN, yaitu sebuah BUMN yang bergerak di bidang tekstil, dengan aset PT GDC, sebuah perusahaan swasta. Dalam urusan tersebut, PT ISN itu menukarkan tanah seluas 178.497 meter persegi di kawasan Senayan dengan tanah seluas 47 hektar beserta pabrik dan mesin di Karawang. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK semester 2 tahun anggaran 1998 sampai dengan 1999. Kerugian itu terdiri dari kekurangan luas bangunan pabrik dan mesin milik PT GDC senilai 63.954 miliar. Berdasarkan penilaian aktiva tetap oleh PT Sucovindo pada tahun 1999, penyusunan nilai aset pabrik milik PT GDC senilai 31.546 miliar dan kelebihan perhitungan harga tanah senilai 0,127 miliar. Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat nilai saham yang belum dibayarkan oleh PT GDC sebesar 26 miliar. Kali ini kita akan menelaah kasus yang baru saja dipaparkan. Dalam kasus rusak yang tadi itu terjadi karena ketidakjelasan prosedur dan syarat tukar guling aset, sehingga sangat rawan untuk diselewengkan. Seharusnya keputusan tukar guling aset tidak hanya menjadi wewenang salah satu pejabat saja, melainkan melibatkan beberapa pejabat sebagai pengendali dan kontrol yang baik. Selain itu juga diperlukan sebuah aturan baku oleh perusahaan mengenai tukar guling, sehingga kemungkinan penyelewengan menjadi berkurang. Diperlukan juga kontrol di lembaga bersangkutan terhadap penelitian tim pemilik yang meneliti kelengkapan mengenai status aset, dokumen kelengkapan aset, sehingga aset tidak ada manipulasi dari nilai aset tersebut, serta proses tukar menukar. Walaupun menggunakan jasa apresial, penilaian aset juga tetap harus diawasi untuk mencegah kecurangan-kecurangan. Dari kasus yang baru saja dipaparkan, dibuktikan bahwa PT ISN memiliki pengendalian internal yang sangat buruk, sehingga PT ISN itu rawan sekali untuk dicurangi oleh rekan-rekan bisnisnya maupun oknum-oknum pejabat perusahaan yang ingin mengambil keuntungan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dibenahi oleh PT ISN adalah soal pengendalian internalnya. Selanjutnya pada pembahasan materi yang kedua itu ada fraud Diamond Theory. Nah, apa itu fraud Diamond Theory? Nah, teori ini merupakan pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolf dan Hellmangsa pada tahun 2004. Nah, teori ini adalah bentuk pembaruan dari teori fraud triangle oleh Tracy tahun 1950 yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Jika dalam teori fraud triangle dari Tracy tahun 1950, Tunakota
Tunakota 2010 menjelaskan bahwa terdapat elemen yaitu incentive atau pressure yaitu tekanan, opportunity yaitu peluang, rationalization atau rasionalisasi, dan tiga elemen tersebut dalam teori Freud Diamond mengalami penambahan yaitu capability atau capacity ataupun kita sebut sebagai kemampuan. Kali ini aku akan menjelaskan satu persatu dari elemen-elemen tersebut. Nah, langsung saja pada pembahasan elemen pertama yaitu insentif atau pressure atau bisa kita sebut sebagai tekanan. Nah, insentif atau tekanan itu dapat didefinisikan sebagai motif dari seseorang pelaku untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan. Hal ini disampaikan oleh Arles tahun 2004. Nah, setiap pelaku harus mengetahui beberapa jenis tekanan untuk melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak, semua tingkatan organisasi, dan dapat juga terjadi karena berbagai alasan. Hal ini diungkapkan oleh Yunke tahun 2016. Alasannya dapat berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk, dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini juga disampaikan oleh Wijaya pada tahun 2016. Selanjutnya tuh ada elemen yang kedua yaitu opportunity atau peluang atau juga kesempatan. Nah, opportunity ini tuh dalam kaitannya dengan Freud itu diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan. Nah, peluang ini tuh bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu kondisi atau posisi tertentu, seseorang dapat dengan luasa mengatur kepentingan orang banyak secara seenaknya sendiri. Selanjutnya tuh ada elemen yang ketiga yaitu rasionalisasi. Nah, pada konsep rasionalisasi ini tuh menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Rasionalisasi itu memungkinkan penipu memandang tindakan ilegal sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Alasan seperti tergoda untuk melakukan kecurangan karena merasakan rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan kecurangan tersebut menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi. Pada akhirnya tindakan rasionalisasi ini tuh hanya akan menghasilkan pemakluman dan tindakan kecurangan yang telah terjadi. Apalagi jika tindakan kecurangan itu dapat dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya yang keempat tuh ada capacity. Nah, atau kemampuan. Nah, kapabilitas ini tuh diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya. Yang mana kemampuan itu banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi. Hal ini diungkapkan oleh Arles pada tahun 2014. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga yaitu pengendalian internal. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengendalian internal itu. Nah, di sini pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan atau dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan dan yang memadai dengan tercapainya tujuan. Nah, tujuan tersebut tuh ada beberapa kategorinya. Yang pertama itu ada keandalan suatu unsur laporan keuangan, yang kedua kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan yang ketiga itu efektivitas dan efisiensi operasi. Dan untuk menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan banyak kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan pencapaian tujuan entitas, laporan COSO mengidentifikasikan 5 komponen pengendalian internal yang berhubungan, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian itu menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan ini
merupakan pondasi dari suatu komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua tuh ada penilaian resiko. Nah, penilaian resiko tuh memiliki tujuan laporan keuangan, yaitu identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Penilaian risiko oleh manajemen itu juga harus mencakup pertimbangan khusus atas risiko yang dapat muncul dari perubahan kondisi-kondisi yang diuraikan dalam AU 309.29, yaitu pertama ada perubahan dalam lingkungan operasi, kedua ada personel baru, ketiga ada sistem informasi yang dimodifikasi, keempat ada pertumbuhan yang cepat, kelima ada teknologi yang baru, keenam ada ini produk atau aktivitas baru, ketujuh ada restruksi perusahaan, kedelapan ada operasi luar negeri, dan terakhir itu ada pernyataan tentang pengertian akuntansi. Selanjutnya tuh yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas pengendalian ini merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Maka membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko terhadap tercapainya suatu entitas. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan pengertian dan jenis-jenis audit laporan keuangan dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Salah satunya sebagai berikut. Yang pertama tuh ada pengendalian otoritasi, pemisahan tugas, pengendalian pemrosesan informasi meliputi pengendalian umum, pengendalian aplikasi, pengendalian atas proses pelaporan keuangan, pengendalian fisik, review kinerja, dan pengendalian atas manajemen kebijakan dan pelaporan keuangan. Selanjutnya itu ada yang keempat. Keempat ini tuh berisi tentang informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode-metode pengumpulan biaya dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan mengklarifikasi serta mencatat dan melaporkan transaksi entitas untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva dan kewajiban. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenan dengan pengendalian internal atas laporan keuangan. Selanjutnya yang kelima itu ada pemantauan. Nah, pemantauan ini itu adalah merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu entitas pada sewaktu-waktu. Pemantauan itu melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian secara tepat waktu dan pengambilan perbaikan yang diperlukan. Kegiatan pemantauan yang efektif itu meliputi berbagai cara, yaitu pertama itu ada pemantauan yang terjadi melalui kegiatan yang sedang berlangsung dan evaluasi berkala secara berpisah. Yang kedua itu ada manajemen dan komite audit harus sadar terhadap resiko atas fungsi sistem informasi akuntansi dan memantau kinerja pengendalian internal dan lingkungannya. Dan kali ini saya akan menambahkan materi lagi pada pengendalian internal, yaitu konsep dasar pengendalian internal. Nah, pada pengendalian internal juga memiliki konsep dasar. Nah, laporan COSO menekankan bahwa konsep fundamental dinyatakan dalam beberapa definisi. Yang pertama itu ada pengendalian internal dalam audit. Itu merupakan suatu proses perkembangan akuntansi. Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegritas dengan tidak ditambahkan ke dalam infrastruktur suatu entitas. Yang kedua itu ada pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir. Orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya. Yang ketiga itu ada pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak kepada manajemen dan dewan direksi maupun entitas, karena keterbatasan yang melekat dalam suatu sistem pengendalian internal dan perlunya untuk mempertimbangkan suatu biaya dan manfaat relatif dari penggantian pengendalian. Yang keempat tuh ada pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam
kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan serta kepatuhan dan operasinya. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang keempat, yaitu peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Nah, kali ini ada beberapa pandangan menurut para ahli. Salah satunya itu menurut Mulyadi. Nah, menurut Mulyadi pada tahun 1998, ia berpendapat bahwa terdapat 4 elemen pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional dengan tegas. Yang kedua itu ada sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup kepada aset, hutang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga itu ada praktik yang sehat dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan dalam organisasi. Yang keempat tuh ada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Dan ini ada juga pengertian dari ahli lainnya, yaitu menurut Arens dan Leibig tahun 1996, mereka berpendapat bahwa terdapat elemen pengendalian internal yang harus dimiliki oleh organisasi. Nah, kelimanya merupakan berupa lingkungan pengendalian, penetapan risiko oleh manajemen, sistem komunikasi dan informasi akuntansi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Ada juga menurut para ahli lainnya, yaitu menurut Coram et al. Pada tahun 2008, ia menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih tepat mendeteksi kecurangan akuntansi. Ada juga menurut para ahli lainnya, yaitu Bastian pada tahun 2006, ia berpendapat bahwa pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian untuk menjaga ketelitian dan keadilan data akuntansinya. Dan sebenarnya tuh tanggung jawab auditor terhadap kecurangan auditor sangatlah besar. Nah, auditor itu berkewajiban untuk mengkomunikasikan step ketidakberisan material yang ditemukan selama audit kepada komite audit. Pada dasarnya, auditor tidak berkewajiban untuk mengungkapkan ketidakberisan material tersebut kepada pihak-pihak luar klien. Kode etik akuntan ini tuh disusun oleh IAI, mengungkapkan dan mengharuskan auditor untuk menjaga kerahasiaan klien. Biasanya auditor itu dapat mengungkapkan ketidakberisannya apabila itu berpengaruh terhadap pendapatannya atas laporan keuangan yang diperiksa. Jadi di sini tuh apabila auditor mempunyai atau mendapatkan kejanggalan informasi itu tidak boleh dibeberkan keluar, harus kepada klien itu sendiri dan kepada sesama anggota auditor atau kepala komite auditnya. Selanjutnya tuh ada pencegahan kecurangan. Nah, pencegahan kecurangan itu dapat dilakukan untuk mengurangi motivasi berbuat kecurangan. Pemilik dan manajer perusahaan itu harus menyediakan lingkungan kerja yang etis dan kepemimpinan yang menunjukkan perilaku etis dalam melakukan semua aktivitas bisnisnya, memperlakukan karyawan dengan baik, dan mendengarkan dan menanggapi keluhan dan setiap masalah yang disampaikan oleh karyawan, khususnya mereka yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan atau mendiskusikan masalah kesulitan keuangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi persepsi karyawan tentang adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Pemilik dan manajer dapat mengirimkan pesan peran yang utama dari internal auditor seseorang sedang mengawasi kecurangan adalah jika menghilangkan atau meminimalkan akuntan eksternal untuk memeriksa pembukuan, karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan. Nah, sebenarnya tuh pada dasarnya kecurangan tuh sering terjadi pada suatu entitas apabila entitas tersebut mengalami keadaan yang pertama tuh pengendalian intern yang tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Yang kedua itu pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga tuh pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang lebih besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah ke tindak kecurangan. Yang keempat tuh ada modul manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan
tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima tuh ada pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan. Biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan, dan industri di mana perusahaan menjadi bagiannya itu memiliki sejarah atau tradisi kecurangan. Contohnya tuh suatu perusahaan A sebelumnya tuh memiliki tradisi atau sejarah telah dilakukannya kecurangan. Nah, hal itu memotivasi para pekerja untuk pekerja lainnya tuh untuk melakukan kecurangan tersebut di suatu hari nanti. Untuk hal tersebut, kecurangan yang mungkin terjadi itu harus dicegah, antara lain dengan cara-cara berikut. Yang pertama, membangun struktur pengendalian internal yang baik. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan itu menjadi semakin berat agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai. Keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan. Dalam memperkuat pengendalian internal di perusahaan, The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO pada bulan September 1992 itu memperkenalkan suatu rangkap pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian yang terdiri atas 5 komponen yang saling terkait, yaitu ada lingkungan pengendalian, control environment. Di sini tuh mengatakan cara suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian itu merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Yang B itu ada penafsiran risiko atau risk assessment. Nah, di sini tuh mengidentifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. C itu ada pengendalian. C itu ada standar pengendalian. Nah, standar pengendalian itu suatu kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen itu dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan pertama adalah penilaian terhadap kinerja, kedua ada pengelolaan informasi, ketiga itu ada pengendalian fisik, dan keempat adalah pemisahan tugas. Dia itu ada informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi tersebut mengidentifikasikan penangkapan dan penukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengelola, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan E itu yang terakhir itu pemantauan atau monitoring. Nah, monitoring ini adalah merupakan suatu proses menentukan mutu kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan secara koreksi. Yang kedua tuh ada mengefektifkan aktivitas pengendalian. Nah, itu ada bagian pertama itu yaitu A. Review kinerja aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perkiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan suatu rangkaian datanya yang berbeda, operasi atau keuangan satu sama lain dengan bersamaan dengan analisis atau hubungan dan tindakan penyelidikan yang akan diperbaiki. Dan B itu ada pengolahan informasi berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otoritasi transaksi. Selanjutnya tuh ada C, pengendalian fisik. Aktivitas pengendalian fisik itu mencakup keamanan fisik aset, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aset dan catatan, otoritas untuk akses ke program komputer dan data file. Nah, yang D itu ada pemisahan tugas
Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, penyelenggaraan penyimpangan aset ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi orang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan, sekaligus menyembunyikan keliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal. Yang ketiga itu ada meningkatkan kultur organisasi. Nah, meningkatkan kultur organisasi itu dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi yang jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Dan prinsip-prinsip tersebut itu antara lain keadilan. Nah, keadilan itu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kedua, ada transparansi keterbukaan bagi stakeholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu perusahaan. Dan yang C itu ada akuntabilitas. Di sini tuh akuntabilitas itu menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan kesenambungan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham, dan pengawas. Selanjutnya tuh ada D, tanggung jawab. Nah, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hukum dan ketentuan atau peraturan yang berlaku, termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana perusahaan berada. E itu moralitas manajemen, dan seluruh individu dalam perusahaan itu harus menjunjung tinggi suatu moralitas. Di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial, dan tanggung jawab secara individu. F itu ada keandalan. Nah, pada keandalan ini tuh pihak manajemen tuh harus mengelola perusahaan, dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola perusahaan. G yaitu ada komitmen. Pihak manajemen atau pengelola perusahaan tuh dituntut untuk memiliki komitmen penuh selalu meningkatkan nilai. Selanjutnya tuh ada 4 itu adalah mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya suatu kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut. Yang kelima itu ada menciptakan struktur penggajian yang waras dan pantas. Keenam itu ada mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil cuti. Ketujuh ada memberikan sanksi yang tegas kepada setiap orang yang melakukan kecurangan, berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Kedelapan itu ada pembuatan program bagi bantuan kepada pengawas yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan. Kesembilan itu menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi. Yang ke-10 ada menyediakan sumber-sumber tertentu dan merangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa saja. Yang terakhir itu 11 yaitu menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadi kecurangan, hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar. Selanjutnya tuh ada mendeteksi kecurangan. Berikut ini adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan golongan kecurangan oleh ACFE tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama tuh ada kecurangan laporan keuangan. Nah, kecurangan dalam penyajian laporan keuangan tuh umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut. A. Analisis teknik vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, yaitu laba rugi neraca dan laporan arus kas dengan menggambarkan dalam persentase. Yang B itu ada analisis horizontal. Nah,
Analysis horizontal itu merupakan teknik untuk menganalisis presentasi perubahan item pelaporan keuangan selama beberapa periode laporan. C itu ada analisis rasio. Analisis rasio itu merupakan alat untuk mengukur hubungan antara nilai item dalam laporan keuangan. Selanjutnya tuh ada yang kedua merupakan penyalahgunaan aset. Nah, teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan pada kategori penyalahgunaan aset tersebut sebagai berikut. Pertama ada analytical review. Nah, ini merupakan suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Selanjutnya ada B, statistical sampling. Nah, sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan. Metode pendeteksian ini tuh akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atribut, misalnya pemasok fiktif. Yang C ada vendor or outsider complaint. Nah, komplain atau keluhan dari konsumen, pemasok atau pihak lain itu merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dia itu ada set visit observation. Nah, observasi ke lokasi biasanya itu dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan pada entitas akan adanya daerah-daerah yang mampu berpotensi bermasalah. Yang ketiga tuh ada korupsi. Nah, frekuensi terjadinya korupsi di perusahaan itu relatif kecil, namun total kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Aktivitas yang termasuk korupsi itu meliputi penyuapan, kickbacks, kecurangan kontrak, pemerasan, serta pembayaran dan penerimaan pesanan ilegal. Nah, cara untuk mendeteksi korupsi itu tuh ada caranya, yaitu sistem pencegahan kecurangan melalui whistleblowing. Nah, sistem whistleblowing itu merupakan sistem tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasan kepada pihak lain. Nah, pihak yang dilaporkan itu bisa saja atasan yang lebih tinggi atau masyarakat luas. Nah, whistleblowing ini juga dibagi menjadi dua, yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Whistleblowing internal itu merupakan kejadian yang terjadi ketika seorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. Berikut ini tuh ada 5 karakteristik yang membentuk suatu kompetensi. Yang pertama tuh ada pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan faktor yang meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. Kedua itu keterampilan. Nah, keterampilan itu merujuk pada kemampuan seorang untuk melakukan suatu kegiatan. Ketiga itu ada konsep diri dan nilai-nilai. Hal itu merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan cita diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia berhasil dalam situasi tertentu. Yang keempat ada karakteristik pribadi. Hal itu merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Yang kelima itu ada motif, merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, dan dorongan-dorongan lainnya yang memicu tindakan. Demikian presentasi yang sudah saya lakukan. Semoga presentasi kali ini akan bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah materi serta ada kurangnya materi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.